Ini preman yang sangat ditakuti, jangankan preman-preman yang lain. Pak Lurah saja kalau ketemu ini preman, minta tanda tangan Pak Lurah. Begini aja, kalau ada yang ganggu apa, orang ini kita ratakan orangnya. Siap. Terus negara kita ini tunduk itu sama Hercules, sama Mulyono. Memang TNI itu fungsinya untuk apa? Sahkannya undang-undang TNI itu fungsinya untuk apa? Polri kita itu fungsinya untuk apa? Kalau Hercules dan kawan-kawannya dibiarkan merajalela ngamuk-ngamuk di negara kita. Begini bro, kalau orang yang luka dijadikan patokan, begitu contoh apa? Ya salah satu Mustafa Atatürk, orang di muka sama Allah, tidak diterima bumi. Orang yang pernah menjadikan yang namanya masjid menjadi museum, itu menjadi panutan. Nah begitu kalau Mustafa Atatürk jadi panutan, ya jadi ikonnya seorang pemimpin, bagaimana dengan Hercules? Terus negara kita ini tunduk itu dengan Hercules gitu? Hah? Fungsi aparatur negara kita itu mengamankan apa? Mengamankan untuk ketuntutan ijazah palsu. Kemarin Joko Dok itu ya pas mau nyapres dia gandeng yang namanya ulama, kiai. Sekarang giliran dituntut bilang ijazahnya hilang, gandengnya Hercules. Otak kalian itu ada di mana, bro? Ya, masa negara kita tunduk sama yang namanya Hercules? Tunduk sama preman? Negara kita ini bukan negara PKI kan? Atau memang negara kita ini digenggam oleh anak-anak PKI gitu? Iya. Dalam orang saja sampai di sini. Giliran mau pemilu aja gandengnya ulama. Giliran kalian diprotes saja gandengnya preman. Begini bro, kalau salah satu pemimpin ya ikonnya itu Mustafa Atatürk begini jadinya negara kita, negara murka, orang-orang murka jadi panutan. Salam waras. Kalau Mama sudah buka suara mengenai persoalan kondisi negeri ini, preman pun akan disikat. Jangankan preman sekelas Hercules, Prabowo saja sebagai presiden pasti akan dirujak kalau kebijakan-kebijakannya atau janji-janjinya tidak mampu direalisasikan. Jadi jangan pernah macam-macam, jangan pernah merasa hebat sebagai preman. Nah sahabat-sahabat, video yang akan saya tampilkan berikutnya dimana seperti yang sudah disampaikan oleh Pak SBY bahwa bahayanya matahari kembar, dan matahari kembar itu sudah terjadi di negeri kita yang tercinta. Entah bagaimana bisa Prabowo membiarkan hal ini terjadi, seolah-olah Pak Prabowo memang hanya boneka, hanya presiden pajangan, dan yang sebenarnya presiden adalah Pak Jokowi. Buktinya yang sebenarnya tugas presiden tapi kok yang mengerjakan adalah Pak Jokowi, seperti di video yang akan saya tampilkan ini. Untuk itu langsung saja kita simak dulu dan bagaimana komentar para netizen mengenai persoalan apa yang menjadi tingkah laku Pak Prabowo dan Polri ini. Parcok. Jokowi beri arahan soal kepemimpinan dan kecerdasan digital kepada peserta Sespimen Polri di Solo. Yang jadi pertanyaan postingan ini di sosial media, presidennya siapa? Jokowi apa Prabowo? Kok mendadak ada peserta Sespimen Polri? Diberi arahan soal kepemimpinan dan kecerdasan kepada Jokowi gitu. Makin mengkhawatirkan. Boleh-boleh saja sih. Apalagi dia kan mantan presiden ke-7 ya. Tetapi apakah mantan-mantan presiden terdahulu itu seperti Jokowi? Taruhlah SBY ya, yang beliau orang TNI. Kan harusnya Pak SBY kalau memang disinyalir bisa memberikan arahan soal kepemimpinan dan kecerdasan digital.
Karena Pak SBY ex TNI. TNI Polri kan tidak ada bedanya. Gitu loh. Jiwa kepemimpinannya, prajuritnya dapatlah Pak SBY, bukan si Jokowi kalau menurut saya. Atau memang ini bagian dari keseimbangan. Kemarin Hercules datang, dikira presiden temenan sama preman doang. Terus sekarang muncul berita Polri peserta resimen datang ke kediaman Jokowi untuk minta arahan. Aduh, kalau soal Partai Coklat udah dari dulu. Makanya Kapolri Listio Sigit itu aman sebagai Kapolri, nggak pernah diganti-ganti. Coba tengok Kapolri-Kapolri lain, baru sebulan 2 bulan, paling mentok 1 tahun udah diganti, udah direshuffle. Tetapi Listio Sigit awet-awet saja kan? Paham dong? Masa enggak sih? Kata ternak-ternaknya si Jokowi, gue mah jelas terang aja dah, udah nggak ada nengaling. Ya, ternak-ternaknya bukan si Mulyono lagi, Jokowi. Ternak-ternaknya yang nggak pernah cerdas-cerdas, nggak pernah pinter-pinter, blow on terus, IQ-nya 0, di rata-rata, di bawah-bawah standar. Hah, nyungsep. Jungkir balik lo, otak lo tuh jungkir balik. Coba nggak banggain. Mendingan ijazah palsu tapi bisa jadi presiden 2 periode daripada ijazah asli jadi pengangguran. Sejak kapan Pak Anies jadi pengangguran? Lihat, sering kunjungan ke luar negeri, diplomatik sering dipakai di luar negeri. Itu Pak Anies yang selalu dipakai. Karena dia tahu ini manusia yang langka, yang sangat bermutu. Punya integritasnya tinggi, IQ-nya tinggi. Emang majikan lo? Bahasa Inggrisnya belepet-belepetan begitu kayak orang biara kagak cebok. Mencret lo, sama tuh anak buahnya pada mencret. Otaknya tai mulu. Pak Anies tuh sejak kapan Pak Anies pengangguran? Dia datang ke kampus UGM disambut dengan mesra. Semuanya kenal Pak Anies. Oh, sahabat-sahabat beliau. Majikan lo, coba majikan lo datang kampus UGM, kenal juga kagak, angkat-angkatan dia ngaku-ngaku doang. Jasa-jasa orang main aku-aku, muka-muka orang main aku-aku. Omong-omong rada-rada mirip tetep, wey. Gigi mah kagak mirip, kuping kagak mirip. Sejak kapan? Bikin ijazah pakai kacamata kagak ada. 2 tahun bisa lulus. Dari mana? Lah bahasa Inggrisnya aja udah ketahuan belepetan, kagak becus. Detok. Kagak semenggal lu, kagak mencet mencret lu semua lu pada. Makanya isi lu kagak encer-encer. Sekalinya encer pecis kayak tai orok. Begitu tuh. Kagak semenggal, makanya punya otak dipakai buat berpikir. Otak lu udah taruh perut lu. Ujung-ujungnya jadi tokai. Lelaguan ngenyek Pak Anies pengangguran. Sejak kapan Pak Anies pengangguran? Dia mah di mana aja dipakai, di luar negeri dipakai. Ini namanya sebutnya presiden yang tertukar. Lu banggain tuh presiden lu 2 periode walaupun ijazah palsu tapi jadi presiden, hasil tipu-tipu, hasil rekayasa begitu. Ya, gua mah enak. Apa yang lu banggain asal kebohongan. Buktiin sampai sekarang kalau dia punya ijazah asli. Buktiin. Jangan ngebadok.